Isra Mi'raj itu sholat. Betapa pentingnya sholat ini. Allah memerintahkannya, bukan menurunkan ayat. Allah perintah puasa, Jibril aja diperintah, sampaikan kepada Muhammad wajib puasa melalui ayatnya. Allah perintahkan haji, ayat aja turun melalui Jibril, sampaikan pelaksanaan ibadah haji. Zakat diperintahkan, ayat aja turun, kau bayar zakatmu. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup ayat turun, tapi Allah mengundang Rasulullah untuk ketemu dengan Allah, menerima perintah ini. Kenapa? Ini perintah penting, tidak cukup dengan ayat. Maka kalau kita dalam berduka, kita ada masalah dalam rumah tangga, di antara rahasia makna sholat, yang pertama, sholat adalah silatullah, menjalin hubungan seorang hamba kepada Rabbnya. Silatullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka saat sholat kita berhubungan kepada Allah, dari takbir hingga salam, berhubungan kepada pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua, as-shalah bermakna al-muwajah, bertawajuh, menghadap Allah Jalla Jalaluh. Turun perintah salat sangat berbeda dengan syahadat, zakat, saum dan haji. Allah panggil hamba pilihannya Rasulullah SAW, dan ini peristiwa yang sangat spektakuler dalam perjalanan para rasul, para anbiya, karena hanya dialami oleh Rasulullah SAW. Dipanggil untuk menghadap Allah, sehingga lahirlah amandemen salat 5 waktu. Muwajah, hamba menghadap Rabbnya. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat mi'rajnya orang beriman. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan langsung bermuajahah kepada Allah, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa hijab. Azan, panggilan Allah melalui suara muazzin, yang dipanggil hambanya yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Al-farqu bainana wa bainal kufr wa bainal kafirin as-salah. Yang membedakan kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad kafar, sungguh dia sudah berperangai seperti perangainya orang kafir. Allah memanggil hambanya yang bersyahadah, suci badan, pakaian, tempat. Ada waktu yang telah ditentukan untuk menghadapnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat bagi hamba-hamba yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Itu waktu terindah, liqa Allah, menghadap Allah. Karena itulah ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu amal afdal, aktivitas apa yang paling utama, yang paling penting di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salat bi waqtiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-jihad fi sabilillah. Dalam riwayat lain, berjuang mengumpulkan rezeki untuk menunaikan ibadah haji.
Allahu Akbar. Salat di awal waktu memang hamba yang istimewa, karena ia tahu dia akan bermuajahah, berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan inilah kesenangan hamba-hamba yang beriman. Ketika azan, Bilal berdiri, Rasulullah SAW senyum gembira. Hari ini ya umati, aku bahagia hai umatku. Bilal, hari ini biadarik. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Berarti Rasul datang lebih awal sebelum azan Sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sangat membahagiakan untuk berjumpa dengannya. Salahlah perbandingan ini kalau kita diundang oleh orang-orang penting untuk bertemu, apalagi pertemuan itu sangat menyenangkan, jauh sebelum waktu pertemuan kita sudah datang. Karena itu salah perbandingan ini. Yang mengundang kita, yang akan kita jumpai, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki, yang membahagiakan rumah tangga kita, yang menentukan keadaan kita segala-galanya dunia akhirat, dia yang mengundang kita. Inilah muajahah yang menyenangkan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tidak ada suasana yang paling menyenangkan, paling membahagiakan bagiku kecuali salat. Karena itu wasiat Rasulullah SAW yang terakhir, as-salah, salat. Karena itulah wasiat guru-guru kita, orang tua kita. Nah, jangan pernah tinggalkan salat. Nah, jaga salat. Karena itu menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan posisi kedudukan kita nanti masuk surga adalah posisi saat kita senang berjamaah. Maka sop yang paling depan, mereka lebih dahulu masuk surga. Kemudian sop berikutnya. Sampai hadiah salat berjamaah Jumu'ah pun dibedakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dapat onta, yang kedua dapat sapi, yang ketiga kambing, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa mereka yang datang lebih awal benar-benar memahami bahwa ini perjumpaan dengan Allah. Siapa yang tidak berlomba untuk mendapatkannya? Lestahamu, seandainya mereka mengetahui keutamaan sop paling depan, berlomba berundi untuk mendapatkannya. Tidak akan pernah meremehkan salat, waktu salat, suasana salat. Dan perhatikan, saat salat dari takbir Allahu Akbar, semuanya bukan hanya kecil tapi sudah tiada. Allah Akbar, Akbar ismu tabdil, tiada lagi yang dibesarkan kecuali hanya Allah. Maka suasana hati, pikiran, jasad, ruh kita hanya untuk membesarkannya. Tidak ada ruang tempat di hati dan di pikiran selain Dia. Kita merasakan keagungan, kemuliaan, kedahsyatan, mukjizat demi mukjizatnya. Itulah ya yang membuat orang beriman nikmat khusyuk. Kesadaran bahwa dia ditatap oleh yang dia hadapi, didengar oleh dia yang dia hadapi. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan hambanya saat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, salam. Yara, hati pikirannya ditatap oleh Allah. Subutul qalb, yang membuat hatinya menetap dalam salat, dan itulah membuat dia senang bermuajahah kepada Rabbnya. Kemudian makna salat, doa. Karena itulah kita berdoa dalam salat. Setelah bermuajahah, menjalin hubungan kepada Allah,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hambamu datang bermuwajahah kepada engkau ya Rabb. Engkaulah penguasa langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu, hanya engkau. Perhatikan, kau bukan dia. Engkau muhatab sani, so close, qarib jiddan, amat sangat dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Engkau, hanya engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Doa nasta'in, yang kita minta adalah kenikmatan istiqamah. Ingat, bukan hanya istiqamah, tapi kenikmatan istiqamah. Sebagaimana para rasul, para anbiya ditaburkan oleh Allah kenikmatan istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Doa satu saja dari berjamaah diijabah oleh Allah, amin, maka semua jamaah diijabah oleh Allah. Apalagi kalau aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat Jibril, para malaikat Raqib dan Atid, maka Allah ijabah doanya. Amin. Kabulkan ya Allah. Kita berdoa karena kita fakir, kita miskin, maka dibalik lafaz usolli, hamba datang kepadamu ya Rabb. Inilah hambamu yang hina, inilah hambamu yang fakir, inilah hambamu yang banyak berbuat dosa. Usolli, hamba butuh kepada engkau, rahmat engkau, ampunan engkau, hidayah engkau, berkah engkau ya Rabb. Maka usolinya tidak lagi kosong, sudah bermakna doa. Berdirinya berdoa, rukunya berdoa, i'tidalnya berdoa, sujudnya berdoa. Benar-benar dia berharap amat sangat kepada Allah, roja. Benar-benar dia takut murka dan nerakanya. Roja dan khauf terjadi pada dirinya, dan keyakinannya ditatap, didengar oleh Allah. Itulah yang membuat suasana gemuruh hatinya, lezat menghadapnya. Kemudian makna salat adalah zikir. Zikir, wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir akbar itu ada dalam salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Lafzul jalalah, fokus hanya kepadanya dari takbir hingga salam. 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud sehari minimal. Belum duha, belum tahajud, belum qobliyah, ba'diyah, belum sujud syukur. Dan kita melafazkan Allah dalam salat kita 237 kali sehari. Itu pun minimal. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri kita berzikir, ruku kita berzikir, sujud kita berzikir, tahiyat kita berzikir. Membangun kekuatan zikir. Dan itulah makom yang paling tinggi dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang beriman itu khusyuk dalam salatnya karena dia yakin berjumpa dengan Allah, sebagaimana wafat akan benar-benar berjumpa dengan Allah. Al-Baqarah 45 dan 46. Takutlah kepada Allah, takutlah dahsyatnya hari akhirat,
Takutlah kematian yang mengincar kita setiap saat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamatkan diri kita dengan takut kepada Allah. Kalau salat itu baik, maka ibadah pun akan baik. Zakat, saum, haji ikut baik. Kalau ibadah baik, akhlak pun jadi baik. Ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, cari dunia untuk keselamatan akhirat, istiqamah, tawakal, semua buah dari ibadah yang baik. Akhlak yang baik, amal soleh pun baik. Dia akan menjadi pekerja yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pemimpin yang baik, tetangga yang baik. Kalau amalnya baik, maka hidupnya pun baik. Bahagia saidatain. Belum di akhirat, di dunia dia sudah menikmati keindahan kebahagiaan. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Allah gembirakan mereka yang taat di dunia sebelum di akhirat. Allahu Akbar. Itulah buah dari salat, yang dia bermuajahah, yang dia menjalin hubungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada doanya, ada kekuatan zikir, sehingga terjadi muhadasah, dialog antara hamba dengan Rabbnya. Tak kala dia bermuajahah, dia menyampaikan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nikmat Muhammad sangat luar biasa Rabb, Engkaulah yang mengatur semua nikmat ini. Terima kasih ya Rabb. Hamidani abdi, kau memujiku hai hamba, ku tambahkan lagi nikmatku untukmu. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kau mengakui aku sebagai pemilik rahmat, aku tambahkan rahmatku untukmu. Karena itu orang yang khusus salatnya, akhlaknya sangat mulia, kasih sayang, jauh dari keinginan berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Pasti dia santun, pasti dia penyayang, pasti dia dermawan. Malik yaumiddin, amlakani abdi, kau mengakui aku sebagai Malik pada hari akhirat, hari keadilan. Aku lindungi kau hai hambaku. Maka orientasi hamba itu adalah akhirat. Bagaimana mungkin dia rakus dengan dunia ini? Dia berpikir akhirat. Orang yang tidak rakus adalah orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ibnu Qayyim berkata, orang mukmin cerdas, kayis, cerdasnya, hartanya dia bawa saat sakaratul maut, dia bawa ke alam kubur, dia bawa sampai kiamat, dia bawa sampai di akhirat, dengan cara dia infakkan di jalan Allah. Orang bodoh, dia tumpuk hartanya, kemudian dia meninggal, tidak dia bawa, malah menjadi fitnah saat dia sakaratul maut di alam kubur dan di akhirat. Karena itu orang yang khusus salatnya pasti dermawan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah suasana yang paling indah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi la hijaba. Inilah antara aku dan hambaku, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada jarak. Apa yang kau minta dariku hai hamba, mintalah kepada aku, pasti ku ijabah. Udhuni astajib lakum. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dimaksud secara sah sholat adalah sholat sah manakala gitu ya. Yaitu yang pertama tentunya ya Islam, beragama Islam. Jadi sudah beragama Islam. Tandanya Islam apa? Ya bersyahadat ya. Jadi kalau belum syahadat dia belum Islam, maka tidak wajib sholat ya. Tidak wajib. Ya syahadat itu kan rukun yang pertama. Baru kedua sholat gitu ya. Kemudian yang kedua baligh ya. Baligh itu artinya dewasa ya. Selanjutnya adalah berakal sehat ya. Artinya berakal. Jadi kalau orang gila ya, orang gila tidak sah salatnya.
gitu ya. Kemudian bersih dari hadas besar dan hadas kecil ya. Yang keempat, syarat sah itu artinya punya ilmunya gitu. Jangan sampai tidak memiliki ilmu. Kemudian menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat sah. Jadi nggak sah kita sholat menghadap timur, utara dan sebagainya dari Indonesia tentunya ya. Kemudian menutup aurat. Nah, menutup aurat ini rukun sholat yang berurutan ya. Jadi ini rukun ya. Maka kita akan bahas bagaimana satu persatu ya. Yang pertama adalah berdiri tegak ya. Yang Allah bersabda ya. Apa bersabda? Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Panjang maksud pernyataan ini. Jadi setiap amal itu artinya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, karena niat itulah yang menentukan sah tidaknya, diterima tidaknya amal kita. Itulah yang pertama, ujung jari itu sejajar telinga. Tidak ada yang sejajar kepala atas ya. Itu nggak ada. Yang kedua adalah sedada ya, sepundak gitu. Ya, itu ada yang punya pendapat demikian dan memang Rasulullah melakukan. Dan ada hadisnya gitu ya. Catat takbiratul ihram itu adalah tangan duanya terbuka menghadap kiblat. Jangan mengangkat tangan begitu. Ya, itu artinya menyerah. Maka kalimatnya Allahu Akbar. Apa? Allah Maha Besar. Besar kekuasaannya. Sambil dijawab oleh hati nurani, saya kecil ya Allah, tidak memiliki apa-apa. Terus hikmahnya apa lagi? Kalau kita sudah Allah Akbar, tangan terbuka, artinya kita nggak punya apa-apa ya Allah. Jangan sombong lah kira-kira itu. Itu efeknya daripada kalimat ini tidak sombong. Makanya orang sholat, kalau dia sholat benar, dia insya Allah tidak punya milik sombong. Apalagi dalam hadis dikatakan ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang bila dalam hatinya ada sebesar bikir zarrah takabur. Nah, itu. Nah, dengan dilatih sholat ini akan menghindarkan kita dari takabur, itu ya. Jadi kalau kita sholat menghadap Allah, pertama kita mengatakan tidak ada apa-apa saya Allah, hanya Engkau yang Maha Besar. Betapa hormatnya kita ke Allah. Ya. Kemudian saya menyerah ya Allah. Nah itu ya, ini hanya makna dibalik takbiratul ihram ya. Berdiri tegak mengangkat kedua tangan sejajar telinga, nah sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Gerakan ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening, limpa ya, dan kekuatan otot tangan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu merenggang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan ke depan perut dan dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Itu kata orang yang tahu ya. Tidak salah ini. Kita, karena ini tulisan-tulisan para profesor ini ya, gitu. Nah, itu hikmahnya ya. Kemudian, setelah takbir ihram, kita ini membaca iftitah. Nah, iftitah itu tidak termasuk wajib dalam arti kata. Jadi maksudnya, tidak baca pun tidak apa-apa, gitu ya. Tapi bukan arti tidak boleh atau apa, tidak. Sehingga, karena tidak wajib, sehingga Rasulullah setiap saat atau kapan waktu itu berbeda-beda baca iftitahnya. Ya. Ya, kita perhatikan ini ya, bahwa iftitah itu Rasulullah melakukannya tapi tidak menentukan satu harus begini, tidak ya. Rasulullah tidak. Banyak hadisnya yang kita tahu ya. Jangan sampai kita baru tahu ya, membid'ahkan atau menyalahkan yang lain ya. Tidak ya. Coba perhatikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Secara umum adalah bi itu adalah huruf qasam ya. Huruf qasam karena bi itu ada dua, ada huruf jar, ada huruf qasam. Sama cirinya. Huruf qasam itu menjerkan isim yang di depannya. Ya. Qasam juga sama. Wallahi. Nah, wallahi itu huruf wa-nya qasam ya. Gitu ya. Billahi, tallahi. Nah, bismillah juga huruf qasam. Banyak menerjemahkan bismillah itu dengan nama Allah. Gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan, bismillah itu adalah atas nama Allah.
Berarti kita melakukan sesuatu atas nama Allah, bukan atas kita. Rasulullah, kalau kita melakukan sesuatu tidak diawali bismillah, maka terputus. Ya itu maksudnya. Kalau tidak atas nama Allah, ya terputus. Atas nama siapa kita makan, minum, bekerja, atas nama siapa? Nah itu yang dimaksud bismillah ya. Jadi atas nama Allah. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu maha pengasih artinya ya. Kalau Rahman Rahim dari suku kata sama ya, ro, ha, mim. Tapi kalau sudah dirubah kayak gini, makanya maknanya berbeda. Para mufasir mengatakan Rahman itu maha pengasih, yaitu bagi semua makhluk yang ada, yang hidup di dunia ini. Jadi artinya Allah ngasih terus. Orang kafir ngasih, orang munafik ngasih, binatang semuanya ngasih. Karena Allah memang pencipta kita. Maka Allah mengasihi. Karena Allah maha pengasih di dunia gitu. Nah, kemudian yang kedua Ar-Rahim. Nah, ini diterjemahkan maha penyayang. Yang dimaksud penyayang itu adalah bagi makhluk yang beriman, khusus untuk orang beriman yang begitu ya. Artinya apa? Rahim itu adalah wujud sayang Allah untuk hamba-hambanya, yaitu diberinya surga nanti di akhirat. Itu bentuk sayang. Nah, bagaimana bentuk sayang kepada makhluk manusia? Maka bagaimana caranya manusia masuk surga? Sayang kepada manusia, adanya Al-Quran, adanya Nabi, adanya ulama. Itu adalah bentuk sayangnya Allah. Apa? Biar dia masuk surga. Dengan adanya Quran dapat petunjuk bagaimana cara yang baik. Nah, itu rahim Allah. Nah, kalau kita tidak menolak rahim Allah, ya sudah, jangan pakai Quran, pakai logika, pakai ideologi lain. Ya. Nah, itu yang namanya rahim Allah. Ya, Quran itu bentuk sayang Allah. Kemudian bentuk yang lain adalah adanya Rasul. Rasul untuk menjelaskan Quran untuk kehidupan kita agar masuk surga. Atau ulama, pelanjut Rasul. Itu dalam rangka wujud sayang Allah kepada kita. Ya gitu ya. Jadi jangan mengatakan kalau ada ulama mengingatkan dengan keras, sebutkan radikal, fundamental. Bukan. Justru sayang agar kita tidak masuk neraka. Masa orang zina, judi dibiarkan saja? Sudah jelas kok dalam Al-Quran itu neraka. Lah kan dibiarkan? Tidak. Diberitahu, siapa orang tahu. Mestinya terima kasih gitu. Orang diingatkan itu. Jangan malah menuduh macam-macam itu. Ya. Tapi memang tidak aneh ya. Kenapa Nabi Muhammad pun disebut gila ya, sinting macam-macam. Karena gitu, mengingatkan orang agar tidak masuk neraka. Tapi karena dia lebih ke nafsu, jadi merasa nggak enak gitu. Hei, kamu jangan berzina. Gitu. Hei, kamu jangan homoseks. Gitu kan kata Nabi Lut, jangan homoseks. Bagi orang yang memang hobi homoseks, dilarang gitu, wah apa itu sok suci lo gitu kan kata Nabi Lut itu. Nah gitu ya, bentuk rahim Allah. Nah jadi Allah itu Rahman Rahim. Nah kita harus jangan Rahmannya doang, tapi Rahim ya. Jadi ajaran Islam bukan kasih ya. Kalau berdasarkan kasih, ya itu tadi agama lain. Yang penting manusia senang di dunia lah gitu. Zina juga nggak apa-apa gitu. Korupsi juga nggak apa-apa gitu. Gitu aja. Tapi bagi Islam tidak. Bukan hanya ngasih, tapi juga sayang. Orang itu, orang kaya, dia harus masuk surga. Harus infak dia, harus zakat dia. Kalau enggak, laknat bagi dia. Neraka urusannya. Zina haram, nggak boleh. Kita larang. Itu yang dimaksud. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, alhamdulillah, rabbil alamin. Nah ini, udah pada tahu ya, atau memang di dalam berbagai tafsir, alhamdulillah itu bentuk apa ya, jadi segala puji lah gitu kalau menurut kita. Nah ini bagi kita yang paham kalau segala puji artinya kita nggak kebagian. Jadi pujian itu, segala puji itu hak Allah. Pujian itu hak Allah, punya Allah. Makanya segala puji.
Nah, kalau kita ingin dipuji berarti kita ambil hak Allah. Nah, dosa. Makanya amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah karena dia ngambil hak Allah, gitu. Ya. Jadi jangan dianggap biasa-biasa aja orang yang ingin dipuji itu. Habis ilmu perkaranya, masalahnya itu. Ya, punya dia harta, dia dermawan, ngasih pembangunan mesin, tapi yang kepuji. Dia berkorban, tapi yang kepuji, yang disebut namanya. Kelihatannya dia baik ya, dia baik, tapi di sisi Allah nggak ada apa-apanya itu. Kenapa? Karena mengambil hak Allah, ingin dipuji orang. Ya, nah itu begitu. Makanya orang yang sholat itu terhindar dia dari gila puji ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Nah, Rabb jadi pencipta. Yang menciptakan itu Allah. Menciptakan alam, itu segala puji bagi Allah, bagi Rabb gitu. Kok kita yang diciptakannya kok mau pujian sih? Ya, itu. Itu yang pertama ya. Kemudian Rabb itu siapa sih? Gitu. Rabb itu siapa? Nah, kalau kita lihat ya dalam surat An-Nas ya, bahwa Allah itu bukan hanya Rabb ya, tapi Malik, Ilah ya. Kalau Rabb tadi adanya Allah sebagai pencipta, tidak butuh yang lain, cukup kun fayakun. Rabb manusia artinya pencipta manusia. Jadi untuk menciptakan manusia cukup kun fayakun saja. Ya. Tidak perlu bantuan malaikat enggak, nabi enggak. Nah, itu Rabb Allah ya, Rabb Allah. Kemudian kalau Malik bagaimana? Kalau Ilah bagaimana ya? Jari Rabb tadi yang menciptakan itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya, sudah tadi dibahas. Kemudian ini Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki juga ini ada perbedaan ya, ini harus disampaikan nih karena di sini juga kadang-kadang berbeda pendapat, padahal biasa-biasa aja ya, gak usah diperdebatkan. Apa? Ada bacanya Maliki Yaumiddin, ada dibacanya Maliki Yaumiddin, tentunya berbeda maknanya ya. Kalau Maliki pemilik atau penguasa, Yaumiddin hari pembalasan. Tapi ada Maliki, kalau Maliki pendek itu raja, Yaumiddin itu Yaum itu hari ya, Din pembalasan. Ada yang mengatakan din itu agama. Kan din itu dua arti ya, ada agama, ada hutang dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita menyebut Maliki Yaumiddin, artinya raja hari kemudian, hari pembalasan atau hari agama. Nah, ini maknanya bahwa Allah akan dirajakan oleh manusia manakala agama din tegak gitu. Dan itu sebuah cita-cita. Jadi kalau orang mengatakan Maliki Yaumiddin itu adalah dia bercita-cita agar Allah menjadi raja di alam bumi ini. Kalau di akhirat udah pasti itu mah mau siap mau tidak sudah pasti di akhirat itu hanya Allah satu-satunya. Sekarang di dunia harusnya satu-satunya raja itu Allah, bukan manusia. Karena ini pemilik Allah, alam ini pemilik Allah. Jadi harus merajai yang pemiliknya, harusnya begitu kan. Tapi kenyataan tidak. Banyak orang yang ngaku raja, memiliki tanah dan sebagainya. Padahal bukan, ini adalah semua milik Allah. Gitu maksudnya ya. Kemudian kita lihat ya dalam surat Al-Fatihah, kita lihat tadi masalah Malik Ilah ya. Dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Malik ingat, Raja Yaumiddin. Jadi Allah itu Rabb, Malik, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon. Jadi Allah itu tempat ibadah. Surat terakhir, lihat. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabb manusia ingat. Malik, Raja manusia. Ilahi, sembahan manusia. Jadi sebenarnya Allah itu punya kedudukan sebagai Rabb, Malik, Ilah. Gitu ya. Ini ada hubungannya ini ya. Coba perhatikan ini ya. Allah sebagai Rabb itu pencipta, pemelihara, pendidik. Sedangkan Ilah artinya yang disembah, yang dicintai, yang ditakuti. Malik ada raja, penguasa, pemilik.
raja manusia, penguasa manusia, pemilik manusia, ya. Kemudian kalau Malik itu apa? Malik itu raja. Nah, kalau raja pasti memiliki wilayah hukum, aparatur, undang-undang, dan umat. Itu raja hubungannya. Allah raja itu begini, ya. Kalau Rabb pencipta, kalau ilah yang disembah, tidak ada perantara-perantara, langsung. Maka orang disebut musyrik. Kalau kita nyembah Allah, ada perantaranya, ya. Perantara manusia, nabi, jin, iblis, itu sudah musyrik, ya. Nah, kemudian kita perdalam lagi masalah Malik itu. Malik itu kan raja, ya. Setiap raja pasti punya wilayah, punya aparatur, punya aturan, punya rakyat. Nah, sekarang Allah sebagai raja apa? Apa wilayah hukum Allah? Samawati wal ard. Ya, silakan aja baca ini. Kemudian aparaturnya ya malaikat dan rasul. Ini ayatnya, ya. Aturan ya Alkitabullah. Rakyat makhluknya. Itu, ya. Nah, silakan dibaca aja, ya. Jadi Allah itu bukan hanya Rabb, bukan hanya ilah, tapi juga Malik, ya. Nah, ketika kita mengakui Allah sebagai ilah, maka kita hanya satu-satunya yang kita sembah. Dengan ungkapan diri kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iyyaka berbagai tafsir apapun, mau tafsir Apal, Marawi, kemudian Ibnu Katsir itu, ya. Kemudian siapa? Iyyaka itu artinya hanya kepadamu. Kalau hanya kepadamu artinya tidak ada yang lain, gitu. Bahasa Inggrisnya only you. Hanya engkau satu-satunya. Apa yang kami sembah? Bukan hanya disembah juga. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon. Nah, ini punya makna panjang ini, ya, berdua nasta'in, ya. Jadi na'budu kewajiban, iyyaka nasta'in itu hak, memohon kepada Allah. Jadi kita jangan dulu bicara hak, tapi bicara kewajiban. Makanya dalam Islam itu tidak ada hak asasi manusia, yang ada kewajiban asasi manusia, gitu, ya. Orang kafir dia cenderung kepada hak asasi manusia, menuntut aja, tapi dia kepada Allah tidak bersyukur kepada Allah, ya. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi konsep Islam mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, ya. Banyak umat Islam yang hanya mau minta aja, sementara kewajiban diabaikan, ya. Kita lanjut aja. Ini dalam Al-Quran perintahnya bagaimana supaya kita menyembah hanya kepada Allah, yaitu dalam surat Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan semurni-murninya, ketaatan kepadanya dan menjalankan agamanya yang lurus, dan mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Dan yang demikian adalah itulah agama yang lurus. Nah, jadi agama yang lurus itu hanya menyembah hanya Allah. Kalau masih kita menyembah kepada ada perantara, ada manusia katanya, macam-macam lah, itu musyrik itu, ya, musyrik itu, ya. Ya, kita lihat, ya, bagaimana ibadah kita kepada Allah itu harus gak lurus, ya, sehingga kita bisa membuat parameter, ya. Ini parameter untuk pengetahuan saja bagi kita, ya. Jadi kalau kita itu hidup itu ada niat, ada amal, tujuan, ya. Niat karena Allah, maka amalnya itu ibadah. Jadi ibadah itu manakala niatnya lillah, gitu. Kalau niatnya lillah plus, itu bukan ibadah, namanya dolalah. Kan sholat, ya sholatnya karena tidak karena Allah, ya dolal, sesat aja, ya. Sedekah kan perintah Allah, iya. Tapi niatnya karena Allah atau karena lillah, karena Allah plus. Nah, kalau lillah plus namanya dolalah, ya. Kenapa disebut dolalah? Karena tujuannya surga. Emang nggak boleh tujuan surga? Boleh, ya. Surga itu adalah akibat. Nah, bagi orang yang beriman, niatnya lillahi ta'ala, maka amalnya disebut ibadah. Tujuannya ridha Allah. Surga itu bukan tujuan, ya. Ibarat kita sekolah, tujuannya cari ilmu, bukan ijazah. Apakah boleh sekolah cari ijazah? Boleh saja, bisa saja ijazah didapat, ilmu nggak ada. Banyak itu kenyataannya, ya.
Gitu aja, contoh aja ya. Kemudian bagaimana kalau niatnya tidak karena Allah, menolak Allah, perbuatannya namanya sayyah. Sholat itu hanya munafik dia, hanya pura-pura saja sebenarnya ingin menipu Islam. Karena dia dasarnya bukan karena Allah, dia menolak Allah. Kenapa? Karena tujuannya dunia, gitu ya. Nah, jadi bedanya orang beriman, orang musyrik dan orang kafir itu di niat. Orang beriman lillah. Orang musyrik lillah plus. Ya. Orang kafir no lillah, gitu. No Allah. Maka amalnya orang beriman namanya ibadah, orang musyrik namanya dolalah, orang kafir namanya sayyi'ah. Tujuannya kalau orang yang beriman adalah ridha Allah. Kalau orang kafir, musyrik, tujuannya surga. Mereka kan menyembah Yesus, menyembah apa? Kan tujuannya surga. Ya, apa memang demikian? Tidak. Bagaimana surga? Dia amalnya sudah bertentangan dengan perintah Allah kan. Orang kafir karena dia duniawi, karena dia tidak yakin adanya kehidupan akhirat ya. Maka dalam hati namanya ikhlas. Orang musyrik yaitu syirik ya, menggitukan Allah. Orang kafir kufur, dia sudah niatnya menolak Allah. Kalau ini menduakan Allah. Maka jalannya kalau orang mukmin adalah shiratal mustaqim, kalau ini shiratal dolin, kalau ini shiratal maghdub. Maka kita berdoa kepada Allah supaya jadi shiratal mustaqim dan jauhkan dari maghdub dan dolin, gitu ya. Nah, maka disebut mukmin, kalau ini musyrik, ini kafir. Kalau berjamaah, bermasyarakat, ini mukminin, ini musyrikin, ini kafirin. Ya, kira-kira begitu ya. Supaya memperjelas na'budu itu apa maksudnya ya. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan inilah doa agar kita mendapat shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan shiratal mustaqim. Ya. Apa itu shiratal mustaqim? Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa ini? Surat An-Nisa ya. Jadi para nabi, para siddiqin, para sholihin ya. Ini namanya shiratal mustaqim. Kata kita, bukan jalan orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Dalam tafsir, dolin itu diterjemahkan kepada Yahudi, orang sesat. Tapi secara umum, maghdub itu orang kafir. Kalau dolin adalah orang musyrik ya, menyekutukan Allah gitu ya. Ya. Nah, sekarang lihat denahnya shiratal mustaqim itu begini ya. Allah sebagai Rabb menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah sebagai ilah. Nah, dia beribadahnya kepada Allah harus melalui kemuliaan Allah. Allah menurunkan ke kita malaikat kepada Rasulullah. Kemudian ini namanya Islam. Jadi orang yang orang beriman, orang muttaqin, orang mukminin, dia itu kenapa disebut karena dia ibadah kepada Allahnya lewat kitabullah. Gitu ya. Kemudian kenapa disebut maghdub? Karena begini. Allah sebagai Rabb menciptakan manusia tadi. Tapi dia menyembah siapa? Tanda tanya ini. Bisa aja menyembah diri sendiri kan? Jadi nggak nyampe ke ilah ya. Kenapa? Nyambung kemuliaan Allah. Maka disebut kafir itu karena menolak kemuliaan Allah. Ya. Kemudian dolin. Nah, dolin itu begini. Allah sebagai Rabb menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Ya. Sebagai ilah. Tapi tidak berdasarkan wahyu Allah. Bisa berdasarkan nafsu, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang nggak jelas ya. Katanya, oh itu orang Nasrani kan berdasarkan Injil. Ngakunya. Tapi kenyataan. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kata Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani sudah menyimpang jauh. Itu. Makanya dia kalau ditanya, sembah apa Allah. Tapi kenapa menyembah kepada Allah? Lewat Uzra, lewat Yesus. Apaan itu? Dolin dia, maunya sih katanya nyembah Allah ke surga, tapi salah jalan dia, makanya disebut dolin, gitu ya. Nah begitu ya. Kemudian kita lanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran.
Sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari, karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? 1. Orang sholat pasti jadi orang baik, di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang, ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran. Di antaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14, ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhan dia. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya, Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rizkinya itu mengalir tanpa dia duga. Itu ada di Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ketika berdoa cepat dikabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya doa. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa Nabi mengajarkan yang dibaca dalam sholat, supaya bisa meraih apa yang dijanjikan tadi. Cara terkait dengan teknis saat penunaian.